Baik, kita mulai. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai solusi guru honorer di SMP dan SMA negeri berdasarkan analisis yang cukup mendalam dan solutif. Baik, kita bisa analisis bagaimana kebutuhan hidup manusia Indonesia per bulannya. Listrik kemungkinan habis 200.000, mungkin bisa lebih ya Bapak Ibu. Pulsa untuk 2 orang, misalkan ini ada suami dan istri, cukup mungkin 150.000 per bulan. BPJS pakai kelas 3 habis 70.000. Iuran sana sini, entah iuran arisan, iuran kebersihan, iuran kos-kosan atau apa, itu kemungkinan ya ini anggap aja ini anggaran terkecilnya 65.000. Makan, ini untuk makan yang masak, ini bukan yang jajan atau ke kafe. Itu kita anggap aja per hari untuk 2 orang 50.000 dan dikali 30 karena ini sebulan. Hasilnya 1.500.000. Bensin untuk 2 orang itu sekitar 500.000. Tentu ini masih kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Belum kebutuhan yang ya kalau mau pergi ke mana atau ke hotel atau apa, tentu uang segini tidak akan cukup untuk 1 bulan. Oke, dari analisis kebutuhan per bulan yang paling minimal, tentu kalau kita membaca kondisi guru honorer kita, tentu itu masih sangat jauh dari angka ini. Masih sangat jauh. Perlu sebuah terobosan solusi yang solutif dan yang sudah ada, dan barangnya sudah ada. Oke. Kita next. Kita lihat solusi kepemimpinan sekarang. Berdasarkan pengalaman saya sampai hari ini menjadi seorang guru honorer. Cerita pernah jadi guru honorer dari rekan-rekan senior atau rekan-rekan yang sudah PNS. Padahal kalau kita lihat guru honorer itu butuhnya uang, bukan butuhnya motivasi. Ya, lebih penting uang daripada motivasi. Atau dalil-dalil seperti gaji sedikit tapi berkah. Ya, kalau saya mikir ya mending gaji banyak tapi berkah. Daripada gaji sedikit berkah kan mending gaji banyak tapi berkah. Kadang-kadang orang itu agak ngibul ya. Gaji sedikit honorer itu berkah, jadi guru berkah. Situ yang gajinya banyak berarti nggak berkah atau gimana gitu. Apa tukeran gitu ya. Situ yang gajinya banyak tuker ke saya gitu. Saya yang berkah ini saya kasihkan yang situ yang nggak berkah. Ya nggak tahu lah, ngibul atau gimana. Terus guru honorer disuruh sabar. Ya sabar Pak Bu, nanti akan indah pada waktunya. Tapi sabar tentu tidak membuat guru honorer agak belepotan dikit mampu mencukupi kebutuhan hidup dengan gaji ya miris-miris ya 500.000, 400.000, bahkan ada yang masih 100.000. Tentu itu tidak akan cukup. Tentu di sini saya punya solusi. Ya, bagaimana cara agar guru honorer ini punya gaji 4 jutaan per bulan tanpa ikut PPPK, tanpa jadi PNS, tanpa bantuan dari dinas terkait, tanpa ikut PPG. Namun solusinya hanya dari sekolah, dari bapak atau ibu kepala sekolah yang ada di sekolah bapak ibu masing-masing. Ya, hanya dari kepala sekolah. Caranya bagaimana? Oke, ini berdasarkan 3 azas. Yang pertama, kepedulian. Tentu satu guru harus peduli dengan keadaan guru yang lainnya sehingga menjadi saudara seprofesi. Tidak bisa hanya dengan disuruh sabar, disuruh menunggu, disuruh kerja keras sampai jadi kuda. Tentu itu bukan solusi. Yang kedua, kolaborasi bersama-sama menuntaskan permasalahan guru honorer dengan ikhlas. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Ini yang nanti paling saya soroti. Dari hati pemimpin yang tulus memancarkan kebahagiaan bersama. Bayangkan jika di suatu ekosistem sekolah tersebut sama-sama mengangkat derajat guru honorer, saya kira sudah tidak akan ada lagi guru-guru yang demo ke Jakarta sampai nangis di depan DPR. Tentu ini adalah PR besar buat kita semua. Nanti saya akan bagi menjadi kategori 1 dan 2. Nanti kategori lainnya Bapak Ibu bisa membuat sendiri.
Kategori 1 ini sekolah yang cukup besar. Misalkan ini jumlah muridnya lebih besar daripada 500, jumlah PNS-nya lebih besar dari 40, dan di sini honorernya, guru honorernya lebih kecil dari 5. Kita hanya ambil dari 3 sumber ini saja, karena tidak semua sekolah negeri itu boleh menarik SPP. Tidak banyak yang tidak boleh untuk menarik SPP. Hanya dibutuhkan dari persetujuan kepala sekolah. Intinya semua dari pemimpin pembelajaran di unit masing-masing. Sekarang ini di SMP negeri, di kategori 1 tadi. Dari sumber pertama, dana BOS murid jumlahnya 500. Karena pada pagu dana BOS itu ada yang bilang 50% dari dana BOS boleh untuk menggaji guru honorer. Oke, dari 500 tentu 50%-nya adalah 250. Pengalinya nanti dikalikan 1.100.000 dana BOS per tahunnya. Ini belum pajak dan sebagainya ya. Ini alokasi kasar sebagai inspirasi awal aja. Kalau kita kali sekitar ketemunya sekian, 275 juta. Infak guru, ini jumlah gurunya misalkan 40 yang berinfak. 20 hari dikali 12 bulan, 240. Jadi 240 kita kalikan 40, ketemunya 9.600. Misalkan tiap guru infaknya 500.000 per hari, maka kalau kita kali 9.600 kali 500, hasilnya adalah 4,8 juta. Sumber ketiga bisa kita ambilkan dari infak murid. Jadi tiap hari kita bisa salurkan kaleng infak di tiap-tiap kelas. Meskipun nanti kalau kita bilang ke murid ya buat pembangunan atau buat orang miskin atau apa, nah, ujung-ujungnya nanti bisa untuk menyelamatkan guru honorer. Murid 500, 20 hari kali 12 bulan adalah 240. Ketemunya 120.000 ini, 120.000. Ketemulah angka sekian. Anggarannya 200, misalkan infaknya 200, jadi kecil aja. Ketemunya 24 juta. Kalau kita total sekitar 303.800.000 rupiah. Misal jumlah gurunya 5, jumlah penggajian dalam 1 tahun 14, totalnya 40. Total ini maksudnya jumlah guru kali total penggajian 14. Kenapa 14? Ya kita anggap guru honorer ini statusnya agak sama, kita buat sama dengan guru PNS atau P3K yang menerima gaji 13 dan tunjangan lebaran, apa itu THR. Nah, anggaran gaji yang tersedia sekian, nanti ini 303.800 dibagi 70, ketemunya masih 4.340.000. Jadi bayangkan jika ini kita terapkan, guru honorer tidak akan ada lagi yang tidak sejahtera. Semuanya sejahtera, merdeka. Tidak perlu ada lagi demo-demo ke Jakarta. Kasihan Bapak Ibu. Bagaimana kalau di SMA negeri? Tentu dananya akan semakin besar. Karena dana bosnya per siswanya sekitar 1.500.000. Pengali 250 karena 50% dari anggaran, maka di total 375 juta ya, 375 juta rupiah. Infak guru 40 misalkan ya, 40. Ini keterangan 20 hari kali 12 bulan ya 240. 240 kali 40 ya ketemu 9.600. Misalkan guru tetap infaknya 500, maka ketemunya 4.800.000. Ini sama dengan yang tadi, ini sekian, ketemunya 24 juta. Di total ada 403.800.000. Maka kalau kita gunakan asumsi tadi, asumsi ini dan ini, dengan anggaran gaji sekian, maka gaji guru honorer per bulannya masih bisa mendapatkan 5.700.000. Jadi sudah sejahtera Bapak Ibu, tidak perlu berdemo ke Jakarta. Asalkan itu tadi, semua syarat tadi terpenuhi.
Sekarang di kategori 2 ini di sekolah yang agak middle ya, agak ya sedikit. Kalau murid 200 itu kalau di SMP ada sekitar ya 8 kelas lah, 8 kelas atau 3 rombel 9 kelas lah kurang lebih. Jumlah PNS-nya 40, misalkan honornya lebih kecil dari 5, kita ambilkan dari dana yang sama. Dari dana yang sama, kemudian ini perhitungannya kayak tadi, 100 kali 1.100.000 ya ketemunya 110 juta dan sekian sama. Saya buat sama. Dan dengan kondisi semacam itu masih mendapatkan gaji sekitar 1.700.000. 1.700.000 sudah sangat alhamdulillah sekali buat guru honorer. Kemudian pada kategori 2 di SMA negeri, tentu ini perbedaannya tetap di sini. Dan ini sama. Oke, sekian ya. Kemudian ternyata kalau kita total ya, dengan asumsi yang sama, guru honorernya 5, pengajian 1 tahun 14, total 70, nanti 164.400 kita bagi dengan 70, ketemunya adalah 2.300.000. Jadi seperti itu solusi buat guru honorer di SMP dan SMA negeri. Semoga video ini bisa membuat inspirasi bagi banyak sekolah di Indonesia. Jadi tidak sampai guru honorernya itu berdemo, kasihan ke Jakarta, mencari kepastian. Coba kita selesaikan semua masalah guru di lingkup sekolah saja. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk semua Bapak Ibu guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.